Halo semua, kembali lagi dengan saya di Kobi Movie. Kita akan melanjutkan dari part 6 kemarin. Kita akan masuk ke One J Fashion part 7. Tapi sebelumnya Mimin mau kasih sedikit info. Part 7 ini berisi episode terbaru dari One J Fashion. Jadi untuk membahas part 8-nya, Mimin akan menunggu episode yang lebih baru lagi One J Fashion yang dimana minggu depan. Jadi mohon bersabar ya guys, Mimin akan bahas di minggu depan. Oke kalau gitu, selamat menonton. Melanjutkan dari yang kemarin, Guru Yun dan Guru Tong yang terluka parah dan datanglah Grandmaster Yesuan. Dia pun mengatakan orang-orang ini serahkan saja padanya. Dia pun menyuruh Xiao Pai dan anak buahnya untuk menghalau monster-monster sihir yang datang dari hutan. Para murid kebingungan melihat monster sihir yang saling menyerang satu sama lain. Mereka masih tidak tahu kalau Raja Serigala Bulan Perak adalah peliharaan Yesuan sekarang. Mereka kaget melihat Xiao Pai dan serangan pun dilancarkan. Yesuan hanya tertawa dan membalas balik serangan mereka. Pria berpisau menggunakan teknik silumannya yang bisa menghilang, tapi dengan mudah dideteksi oleh Yesuan. Yesuan pun menjelaskan teknik siluman cuma jurus membutakan yang dibentuk oleh Qi elemen cahaya. Dan kalau dia memang jago, harusnya bisa sepenuhnya membuat suhu dan cahaya di tubuhnya tidak terdeteksi. Oh jadi gini, Yesuan mendeteksi si pria berpisau dengan merasakan suhu tubuh dan sedikit pancaran cahaya dari orang itu. Yesuan bisa melihat pria berpisau itu bagaikan obor api di malam hari yang sedang bermain petak umpet. Mantap betul. Pria berpisau itu pun mengatakan Yesuan banyak omong kosong, dan dia pun menyerang Yesuan. Dia pun menusuk Yesuan, tapi berhasil dihentikan menggunakan teknik pelindung batu. Pelindung batunya pun pecah, tapi Yesuan malah senang. Dia ternyata memancing pria berpisau itu untuk mendekat padanya dan melancarkan serangan teknik sihir cincin api dan berhasil mengenai telak pria berpisau itu. Yesuan pun menyuruh Xiao Pai melawan pria berpisau. Xiao Pai langsung menerjang dan mementalkan orang itu. Tiba-tiba dari langit keluar suara yang mengatakan berani-beraninya organisasi jahat ini menyerang Nona dan kembang api pun ditembakkan. Ternyata itu adalah sinyal dari bos mereka yaitu bos Shesan yang merupakan sinyal untuk mundur dan mereka bertiga pun kabur. Yesuan dengan santai membiarkan mereka pergi. Para guru dan murid kaget bukan main melihat Yesuan yang membawa banyak monster sihir. Yesuan hanya bercanda. Para monster sihir ini mengikuti Yesuan karena dia tampan mungkin. Tampan dan pemberani. Guru Tong berterima kasih kepada Yesuan. Tapi Guru Yun tidak sadarkan diri. Yesuan dengan cepat menghampirinya. Ternyata Guru Yun terkena racun. Yesuan menebak racun di dalam tubuh Yun semacam racun campuran yang mengandung 2 racun darah dan saraf yang berbeda. Jadi obat penawar biasa tidak akan mempan mengobatinya. Malah akan bahaya jika Guru Yun menggunakan obat penawar biasa, karena bisa menyebabkan ledakan racun di dalam sarafnya, yang berakibat kematian. Yesuan pun berencana memeriksanya terlebih dahulu, dan menyuruh semua murid untuk mundur. Takutnya racun ini bisa menular, dan para murid pun mundur secepatnya. Yesuan langsung memeriksa tubuh Guru Yun, dan mendapatkan benar, itu adalah racun campuran. Tapi bukan hanya racun darah dan racun saraf, tapi juga ada racun jiwa yang tersembunyi. Dan untungnya Yesuan benar dengan tidak memberikannya obat penawar biasa. Kalau tidak, Guru Yun pasti sudah mati sekarang. Guru Tong baru tahu ada racun yang seperti itu dan mengatakan akan lebih baik ada Master Beast Farm di sini. Dia nggak tahu guys, Master Beast Farm itu aja dibantai sama Yesuan soal ramuan waktu itu, dan bahkan Master Beast Farm memanggil Yesuan sebagai master yang dimana lebih jago dari dia. Guru Tong pun menyuruh Yesuan membawa Guru Yun kembali ke kota Heishe secepatnya. Biarkan Master Beast Farm yang menanganinya. Tapi masalahnya Guru Yun tidak akan bisa bertahan lama. Kemungkinan di tengah jalan bisa berbahaya. Guru Yun pun terbangun dan menyuruh Guru Tong agar meninggalkan dia dan membawa para murid ke tempat yang aman terlebih dahulu. Tapi Yesuan tidak menyerah. Dia meminta jarum emas.
Si Qing pun memberikan jepit rambut emasnya. Ye Xuan langsung menggunakan teknik array pemurnian api. Tujuannya melebur jarum emas itu dan membentuknya menjadi beberapa jarum emas lainnya. Ye Xuan dengan cepat menusuk titik-titik akupuntur di badan Guru Yun dengan jarum yang sudah dia buat. Guru Tong kaget melihatnya dan mengira kekuatan pengendali Ye Xuan sudah mencapai puncak. Namanya adalah teknik tusukan jarum terbang. Tujuannya membuang racun dengan menusuk di titik-titik akupuntur. Guru Tong tidak tahu apa itu akupuntur. Ternyata di tahun mereka yang sekarang tidak ada yang namanya akupuntur. Ye Xuan menjelaskan, di dalam tubuh manusia ada 8 garis meridian, dan setiap meridian ada jalur chi-nya. Kalau kalian tahu teknik Neji di Naruto yang menghentikan aliran cakra musuh dengan menusuk titik-titik tertentu, nah itulah titik-titik meridian. Cuman di Naruto disebutnya titik cakra. Guru Tong mengatakan bukannya lautan chi hanya ada satu. Jarum-jarum itu pun tiba-tiba bereaksi dan menghilang. Racunnya semakin menghilang. Tapi sayang itu bukan jarum emas asli. Jarum emas asli berasal dari bintang. Kalau jarum emas asli, semua racun bakal tersedot habis. Dan Guru Yun akan langsung sembuh. Ye Xuan pun ingin kembali untuk mengambil beberapa ramuan miliknya dan menyuruh Guru Tong untuk mencari tempat persembunyian bersama para murid. Guru Tong pun mengatakan nanti mereka akan bertemu di gua dekat sini. Ye Xuan pun memanggil Xiao Pai. Para murid yang melihat Xiao Pai terkagum-kagum dan Ye Xuan pun pergi. Dan mereka pun sampai ke gua. Guru Tong berusaha menenangkan para murid. Dia mengatakan penguasa kota ada di sini. Harusnya tidak lama lagi akan ada orang yang mencarinya. Lin Yue lagi-lagi berulah mengatakan, kenapa Ye Xuan tidak kunjung kembali, dan mengatakan kalau Ye Xuan kabur sendirian. Chen Nan pun tidak menerimanya dan mengatakan Ye Xuan bukan orang yang seperti itu, kalau tidak dia tidak akan menyelamatkan mereka. Lin Yue pun mengatakan, bagaimana mungkin seorang murid bisa mengendalikan begitu banyak monster sihir? Atau jangan-jangan Ye Xuan bekerja sama dengan organisasi jubah hitam itu, dan sekarang dia sedang memanggil bantuan untuk menyergap mereka yang di gua, kata Lin Yue. Guru Tong langsung berteriak, cukup. Lin Yue dan teman-temannya pun terdiam. Lin Yue kagak ngapa-ngapain pas diserang milih kabur, terus suka provokasi orang lagi. Nanti bakal kena batunya dia, kita lihat saja. Guru Tong masih sakit karena serangan pria berkapak sebelumnya. Para murid pun mengkhawatirkan Guru Tong. Dan akhirnya Ye Xuan datang. Dia telah membawa ramuan yang dia butuhkan. Dia dengan cepat menghampiri Guru Yun. Untungnya racunnya belum menyebar terlalu banyak dan masih sempat diselamatkan. Dia pun menyuruh semua orang untuk keluar terlebih dahulu karena ingin membersihkan racun Guru Yun. Lagi-lagi Lin Yue tidak senang dan mengatakan, memangnya kamu siapa? Ngatur-ngatur. Guru Tong dari belakang pun langsung memukul kepala Lin Yue dan menyuruh semua murid keluar. Nah lo kan kena juga lo. Mereka semua pun keluar. Ye Xuan meminta Guru Yun membuka bajunya, dan Guru Yun pun kaget. Dia menolak. Luka Guru Yun ada di bawah tulang rusuk yang dimana dekat perut. Jadi mau tidak mau harus buka baju kalau mau mengobatinya. Dan Guru Yun pun membuka bajunya. Ye Xuan kaget sampai cengok melihat Guru Yun. Guru Yun memperlihatkan lukanya. Ye Xuan menatap lukanya. Guru Yun pun tidak senang Ye Xuan yang menatap begitu lama. Tapi di sini Ye Xuan menjelaskan dia sedang mengamati penyebaran racun di lukanya dan janganlah banyak bergerak. Ye Xuan pun menekan lukanya dengan sihir. Guru Yun kaget. Dia mengira Ye Xuan melakukan hal yang aneh-aneh. Ye Xuan pun membercandai Guru Yun. Dia mengatakan kulit Guru Yun selembut lemak, bisa pecah sekali tiup. Lumayan. Guru Yun pun kesal. Ye Xuan pun menjelaskan dia telah memblokir penyebaran racunnya. Dan sekarang Guru Yun perlu menggunakan sihir airnya untuk mengeluarkan racun-racun yang ada pada tubuhnya. Guru Yun pun kaget dan melihat lukanya. Ye Xuan pun menyuruh Guru Yun secepatnya menggunakan sihir air untuk mengeluarkan racunnya. Dan Guru Yun mulai mengeluarkan racun-racun dari lukanya. Disclaimer, sedikit teori dari Kobi. Ketika ada suara dari langit yang mengatakan organisasi hitam, kalian berani menyentuh Nona. Kemungkinan Nona yang mereka maksud adalah Nona Murong Pingyun.
Dan menurut Kobe, ada orang yang melindungi Nona Pinyin yang membuat organisasi hitam itu harus mundur. Bahkan bos Sheshan menembakkan sinyal untuk mereka mundur. Nah, setelah mereka mundur, Guru Tong dan para murid pergi ke gua untuk bersembunyi menunggu Yesuan mengambil ramuan. Guru Tong berusaha menenangkan para murid dengan mengatakan tidak perlu khawatir. Penguasa kota ada di sini. Seharusnya akan ada orang yang akan datang mencarinya. Dalam artian orang-orang yang diutus untuk mencari penguasa kota karena kehilangan kabarnya. Nah, di sini apakah orang yang berteriak di langit yang melindungi Nona Pinyin itu ada hubungannya dengan orang yang dimaksud Guru Tong tadi? Kita masih belum tahu. Mungkin akan terjawab di part selanjutnya. Oke, kalau gitu part 7 sampai di sini dulu. Kebetulan episode terbaru Tonghua Wanjie Fashion masih belum update. Jadi mungkin part 8 akan agak lama, bisa 1 minggu lebih. Tapi kalau udah update bakal Mimin bikin secepatnya kok. Jadi ditunggu aja ya guys. Sembari menunggu episode terbaru Tonghua Wanjie Fashion, mungkin Mimin akan bahas Tonghua lain dulu ya. Jadi nantikan part-part dan episode terbaru Wanjie Fashion hanya di sini, Kobe Movie. Subscribe dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan ya guys. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you.